Selamat sore, salam Just Talk. Akhirnya kita sudah bisa fokus lagi ke IPL setelah Nation League nggak jelas itu yang memakan banyak korban. Di samping kena virus juga mereka cedera dan itu sangat merugikan. Tapi UEFA itu kan kekeh, yang penting duit-duit. Maka dari itu apa yang Kroos bilang itu benar. Sepak bola zaman sekarang itu kayak budak modern yang kaya. Tapi anyway, show must goes on. Jadi pertandingan tetap berjalan. Beberapa tim mengalami penurunan kualitas, terutama Liverpool. Oke, nanti kita bahas. Kita bahas apa namanya IPL dan sebelum ke sana, gue bikin akun baru di TikTok. Oke, namanya Coach Justin L28. Itu akun bukan untuk joget-joget nggak jelas, gue nggak akan melakukan itu ya. Tapi gue bikin itu untuk mengupdate, kan pendek, 1 menit mungkin nggak sampai 1 menit. Jadi mulai mungkin hari ini atau besok lah, gue akan memulai mengupdate. Gue usahakan tiap hari, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa bola dan bisa juga non bola kalau ada hal-hal yang penting menurut gue, tapi akan 80-90% bola. Kan gue update terus ya. Jadi di TikTok untuk mengupdate perkembangan yang tiap hari, kan karena terlalu pendek untuk dibikin video. Jadi gue akan menggunakan aplikasi ini. Kalau orang kan update di Instagram, tapi gue nggak mau. Gue pakai TikTok untuk mengupdate perkembangan di sepak bola dan non sepak bola. Oke. Mulai dari Newcastle Chelsea. Newcastle ini kan apa namanya, sangat kuat di kandang dan Chelsea seringkali kesulitan. Chelsea itu kehilangan Havertz dan Pulisic. Pengaruh, kalau gue bilang pengaruh banget. Karena kita bicara dua pemain kreatif yang bisa melakukan penetrasi ke sepertiga lapangan, bisa melakukan end passing, bisa mencetak gol. Oke. Walaupun mereka masih punya Ziyech. Kalau gue bilang sih, apakah Lampard harus merubah strateginya melawan Newcastle yang cenderung bertahan? Tapi kalau gue bilang nggak juga, karena Newcastle kadang bisa bermain ke depan, bisa bermain atraktif juga, ya. Yang jadi masalah buat Lampard kalau menurut gue itu adalah penempatan pemain. Dia itu cinta banget sama Mason Mount seperti kita tahu semua. Dan seringkali menempatkan Wenger dari sisi kiri. Kalau gue bilang Wenger lebih kok Wenger, Werner lebih cocok sebagai false nine atau striker yang lebih mobile, tapi dia lebih menempatkan si Tammy Abraham. Ya sekali-sekali dia cetak gol kalau udah unggul 4-0. Cuman gue nggak begitu impress dengan Tammy Abraham. Kalau mau mending Giroud sekalian, minimal punya kekuatan dengan bola atas. Apalagi lu punya Ziyech. Ini yang salah satu kesalahan yang kalau gue bilang kurang dimanfaatkan oleh Lampard, yaitu memanfaatkan kualitas pemainnya. Ziyech kita tahu semua, sudah nggak usah gue jelaskan lagi kualitas crossingnya, passingnya seperti apa. Dan Ziyech dengan bola-bola itu jauh lebih bagus, lebih kuat daripada seorang Tammy Abraham. Tapi anyway, kalau nggak mau pasang Giroud atau Tammy, pasanglah kalau gue bilang Werner di depan, Odoi di kiri, kanan Ziyech, oke. Dan untuk anchor, ya mungkin orang nggak begitu impress dengan Jorginho. Kalau gue impress dengan Jorginho. Jadi untuk gue sih Jorginho dan Kante. Karena Havertz cedera, ya sudah taruh Mason Mount di situ. Ross Barkley juga nggak ada, Mason Mount aja cukup sebagai, ya dibilang apa namanya, playmaker nggak juga, tapi lebih ke box to box ya. Di belakang ya dia sangat impress dengan Reece James. Kalau gue sih nggak, gue mending Aspi, lebih smart pemainnya. Reece James satu tidak konsisten, kedua serangannya ya not bad, tapi defense-nya buruk. Berapa kali bahkan dia kalah sprint loh. Tapi ya sudah. Kalau gue bilang ini akan menjadi pertandingan ketat, tapi harusnya kalau seri Chelsea ini kehilangan poin, harusnya Chelsea bisa menang menurut gue ya. Kita ke Spurs City.
Ini ceritanya juga sama. 2 kali terakhir City di kandang menang, 2 kali terakhir Spurs di kandang menang, sekali di City seri. Jadi 2-2-1-2. Cukup imbang di atas kertas. Tapi City ini kan awal-awal mengalami banyak kesalahan ya. Dan Spurs-nya Mourinho, gue rasa semua orang tahu. Yang baru ngerti bola pun juga tahu mainnya seperti apa pada saat Spurs ketemu tim besar. City ini akhirnya berkembang, terutama dari sisi defense. Kalau lu lihat pada saat mereka kalah lawan Leicester, itu kan dari 3 gol itu penalti, yang kesalahan individu bukan kesalahan sistem. Kalau lu lihat dalam match itu juga, Vardy itu berapa kali di launch dan itu ketutup semua sama Walker ataupun Eric Garcia. Jadi sebenarnya sistemnya benar, tapi orang kan ngeliat, oh ya City dibantai Leicester. Orang nggak ngeliat golnya itu seperti apa, ya. Karena kalau golnya bukan kesalahan sistem, sistem tidak harus dirubah. In this case, kesalahan individu yang penalti, 3 penalti yang sama sekali nggak perlu. Tapi gua harap Pep belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya melawan Mourinho. Dan walaupun Mourinho main dengan 3 striker, tapi yang lebih punya peran di depan itu lebih ke Son dan Kane. Nah, di situ harus diantisipasi dengan contoh Walker tidak terlalu ke depan atau lebih ke dalam maupun di sayap kiri. Jadi at least ada 3 back di depan, didukung sama 1 DM Rodri yang cukup kencang. Karena kemungkinan besar ya tetap ada long ball. Oke? Cuman dari sisi kualitas permainan jadi masalah dengan City kan nggak ada Aguero, ya siapa yang cetak gol, kasarnya begitulah. Peluang pasti City dapat banyak, kalau mereka sedikit beruntung Spurs akan dibantai. Tapi sekali lagi mereka mungkin agak trauma dengan track record yang buruk, dan Spurs mungkin lebih percaya diri karena track recordnya bagus. Ini masalah efektivitas saja. Kalau gue lihat sih Spurs definitely punya peluang. Kalau Spurs lebih efektif dengan sedikit peluang, karena peluang akan jauh lebih banyak City daripada Spurs. Sedikit peluang bisa dimanfaatkan dengan Son dan Kane, nggak menutup kemungkinan Spurs bisa meraih 3 poin. Tapi City, kalau seri pun kalau gue bilang City yang rugi. MU Bromwich ini kan MU menunggu kemenangan perdana di kandang sendiri. 4 kali main di kandang, 3 kali kalah, sekali seri, dan bukan lawan tim-tim hebat juga. Serinya bahkan lawan siapa namanya itu? Chelsea. Tim yang datang ke kandang Old Trafford memang cenderung bertahan. Tapi nggak bisa juga salahin mereka bahwa kalau MU kehilangan poin, oh ya itu karena mereka bertahan. Enggak. Tim besar itu harus bisa melawan tim yang bertahan, karena mayoritas dari tim yang datang ke Old Trafford itu cenderung bertahan. Oke. Sekarang kalau gue bilang sih MU harus berani memainkan, nggak ada guna juga memainkan 2 DM atau 2 Fred dan McTominay. Kalau gue bilang sih turunkan Pogba, Bruno Fernandes, dan McTominay, ya. Atau kalau mau lebih defensif, pasang Fred di tengah sebagai DM satu-satunya. Karena kemungkinan besar ya mereka akan mengandalkan counter si West Bromwich. Dan MU, kalau seandainya MU bisa memanfaatkan sedikit counter attack yang mereka dapatkan dengan akurasi passingnya Bruno Fernandes yang bagus, harusnya bisa menang ya. Kalau gue bilang sih MU kalau nggak menang mah yang deg-degan itu fansnya. Tapi harusnya malam ini MU bisa meraih kemenangan perdana di kandang sendiri. Oke? Untuk menyelamatkan Ole juga. Fulham Everton nggak begitu penting. Leeds United Arsenal. Nah, Leeds United Arsenal ini tantangan besar. Leeds ini kan direct competitor yang nggak ada beban lagi naik daun dan bisa menang lawan semua tim lah, kasarnya begitu. Bermain lepas. Apakah Arsenal bisa melawan itu? Kalau gue bilang Arsenal tidak diperkuat oleh El Neni dan Partey.
Berarti Ceballos dan Saka, Granit Saka akan turun. Aduh, ampun dah. Kemungkinan sih kembali lagi ke 3-4-3, flat di tengah, bermain lebih bertahan, boring Arteta. Gue tidak melihat Arteta dengan cederanya El Neni dan Thomas Partey bisa membuat sebuah perubahan. Kalau seandainya El Neni dan Partey sembuh, gue expect Arteta membuat sebuah perubahan. Tapi in this case kayaknya susah. Jadi kemungkinan besar main 3-4-3 seperti sebelum-sebelumnya, main lebih nggak parkir bis tapi bertahan di babak sendiri, cover area, mendapatkan satu sedikit pulang. Ya Leeds ini nggak bisa diprediksi, kadang keren, kadang ancur-ancuran. Oke. Nah, tapi kita lihat aja akan jadi match seru atau membosankan. Liverpool City, match terakhir Liverpool City. Liverpool ya kita tahu kemungkinan besar banyak sekali pemain cadangan yang diturunkan. Orang semua bilang Leicester pasti menang. Kalau gue lihat kehebatan seorang Jurgen Klopp yang kemungkinan bisa membuat sebuah strategi sehingga tidak tidak didapatkan surprise dengan counter attack-nya. Yang harus diantisipasi adalah counter attack-nya Leicester, dan kalau itu bisa dilakukan dengan Jota, Firmino gue nggak tahu main atau nggak, Mane yang cukup fit, seharusnya mereka bisa mencetak gol walaupun nggak ada Salah ya. Masih ada Wijnaldum yang lagi on fire di timnas Belanda. Ya gue bilang toh walaupun back four-nya nggak ada, minimal Alisson main. Gue bilang definitely Liverpool punya peluang, apalagi bermain dekat di kandang sendiri. Gue nggak ngelihat Liverpool kalah sih. Suek-sueknya itu seri. Tapi ya kita lihat. Gue sih I don't care buat skornya berapa. Gue pengen lihat sehebat apa Jurgen Klopp meramu tim cadangan, setengah cadangan ini untuk bisa mengalahkan Leicester. Itu yang lebih seru. Thanks for watching.